kerajaan surga. Sungguh Engkau Allah kami yang maha besar, Engkau Allah kami yang penuh kuasa. Engkau yang mengatasi segalanya ya Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini kami para perempuan boleh berkumpul. Walaupun di rumah kami masing-masing, kami boleh bertemu melalui online. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh bersekutu, kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh saling mendukung. Kami boleh terus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Untuk kami boleh menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin persekutuan kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kami boleh terus dibangun. Iman kami boleh semakin dikuatkan melalui persekutuan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 62 ayat 1 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ibu-ibu yang terkasih dalam kondisi situasi yang seperti ini, yang sangat tidak nyaman, tapi firman Tuhan berkata ketika kita terus dekat kepada Tuhan, hati kita merasa tenang. Biarlah itu boleh nyata di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita akan pujikan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku daripadanya keselamatanku, hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku, hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja, Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku, hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, saya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin sharing. Mungkin Ibu Rini mau sharing ya Bu, silahkan di mute, di unmute. Ya silahkan Ibu Rini. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Halo. Suara saya ini ya kamu. selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Pada sore hari ini kami mengucapkan terima kasih juga, walaupun keinginan hati memang kepengen bersekutu karena pada waktu belum ada corona, khususnya saya sudah pergi ke Malang, jadi nggak ketemu khususnya ibu dan jemaat-jemaat. Jadi saya ke Malang
dan nyampe di Jakarta akhirnya tidak bisa berbakti juga. Puji Tuhan, sebelum nyampe Malang minggu 1 minggu sebelumnya masih di Malang, masih diberi kesempatan ke gereja, yaitu saya datang ke gereja KMI Malang Asahan, ketemu dengan Bapak Pendeta Eko Suntoro. Sebelumnya saya juga minta maaf sama ibu-ibu sekalian karena saya belum sempat Ini punya menjawab atas bagus, juga ucapan bagus sekali. pada kami sekeluarga atas meninggalnya bapak saya yang ada di Malang. Puji Tuhan karena saya mengucap syukur 8 tahun yang lalu ibu saya meninggal dan itu pun merasa teringat karena tidak sempat untuk melihat jenazahnya. Karena pada waktu itu ibu saya juga sakitnya cuma 2 hari. Saya pergi ke Malang, itu masih di rumah sakit dan tidak sakit parah, cuma 2 hari. Akhirnya di perjalanan dapat berita sudah meninggal dan saya perjalanan sampai Malang terlambat karena pada waktu ditunggu jenazah itu tidak dikuburkan tetapi terlalu lama. Akhirnya saya tidak melihat ibu saya. Dan sebelum meninggal itu pulang kampung. Ini. Akhirnya ya, Bu Rini, kok putus ya? Iya, banget. Ibu Rini. Ibu Rini. Tolong yang belum di-mute, tolong di-mute ya. Kira nggak bisa. Udah ini suaranya. Ya, udah bisa Bu Rini. Silakan lanjut. Iya. Halo, maaf, HP-nya mati. Saya teruskan lagi. Dan semenjak itu saya ingat-ingat kalau memang hati saya kepengen ke Malang, tinggal bapak saya aja, itu saya harus ke Malang. Karena sering sekali juga saya ngobrol sama Mbak Dwi jangan sampai terulang karena kita punya orang tua sudah tua, jangan sampai kelewat seperti ibu saya kemarin. Tapi ternyata 8 tahun Tuhan jawab juga.
dengan ada acara di Batu, itu pernikahan saudara. Jadi tepat pada bulan itu pun saya ke Malang, dan bapak saya tidak sakit, bercanda biasa. Dan besoknya jam 7 saya udah mau pulang. Jam 2 dia merasa kayak masuk angin, perutnya kembung, minta dikerokin, dan dia akhirnya muntah, langsung lemes. Makanya waktu dia sepertinya pingsan itu saya WA ke grup minta didoain. Saya pikir belum Tuhan panggil. Karena saya lihat dia tidak ada rasa sakit apa-apa waktu itu. Tapi puji Tuhan, walaupun kami ditinggalkan orang tua, bukannya sedih, tapi saya sangat sukacita juga. Dia orangnya juga baik dan mandiri. 8 tahun dia sendiri di rumah itu, tapi dengan pengawasan adik saya di depan rumah. Benar-benar saya mengucap terima kasih banget bapak saya dipanggil Tuhan. Pada waktu itu saya ada di situ dan menyaksikan sendiri di tangan saya waktu mau meninggal. Memang dia batuk 2 kali, tapi kami belum percaya itu sudah nggak ada. Kita larikan ke rumah sakit. Akhirnya nyampe rumah sakit itu, suster langsung bilang, Bu, ini perutnya sudah tidak ada gerakan. Ternyata memang dari rumah sudah nggak ada, dia batuk 2 kali, saya kasih minum itu sudah nggak ada. Dia nggak mengeluh apapun. Dan saya mengucap syukur juga, pada waktu itu saya ada di tempat, karena adik-adik saya ditelepon juga susah. Nggak ada respon karena tengah malam, jam 2 malam. Akhirnya saya berdua sama adik saya yang nomor 4, kita ke rumah sakit pulang. Dan saya juga mengucap terima kasih juga. Saya tidak nyangka Bapak Edi bisa sampai di tempat saya yang itu menurut saya tidak mungkin. Karena dari Malang itu, ini bukan kecamatan dan bukan desa, jadi masuk dusun. Jadi kalau misalnya tidak tahu jalan, naik Grab pun tidak nyampe-nyampe. Dan kalau dari tempat kami itu naik Grab nggak ada yang bisa jemput, Grab-nya tidak mau. Saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Ini bener apa enggak, sampai saya nggak respon. Senja waktu itu kan langsung ke Malang. Bu, itu Pak Edi mau ke sini, tapi saya nggak saya responin benar-benar. Aduh, masa sih orang jauh kok, pasti mikir-mikir juga nyampe apa enggak. Tapi ternyata puji Tuhan, saya itu kadang-kadang khawatir kalau memang benar-benar Pak Edi datang, aduh dari bandara itu gimana ya, mana saya juga bingung ngurusin di sini, jadi nggak terlalu respon, nanti jemputnya gimana, lalu telepon Pak Edi nyantar ngarahinnya gimana, saya mikir gitu. Tapi puji Tuhan, Senja sama Karin waktu itu ke Malang beda cuma menit sama Pak Edi. Dan saya juga ingat pada sebelum sore itu kita berdoa bareng-bareng. Mas Aji yang mimpin doa, kita berdoa untuk kesehatan, lalu untuk panjang umur sama bapak saya. Karena saya juga rindu banget, selalu kepengen berdoa untuk mengenal bapak saya ini supaya percaya Tuhan Yesus, tapi belum sempat untuk berbicara dengan serius. Tapi pada
sore itu Mas Haji itu ngajak, ayo kita berdoa bareng-bareng. Bapak itu mau berdoa. Dan itu semua saya serahkan sama Tuhan. Saya nggak tahu, tapi di dalam hati saya, walaupun cuman karena doa, Bapak saya kayaknya kelihatan mengerti. Cara doa kami kan beda, dan Bapak saya memang tidak pernah menjalankan syariat Islam itu. Dan terima kasih banyak Pak Edi yang sudah sampai di tempat saya, dan nggak bisa saya ucapkan dengan kata-kata Pak, dan dukungan semua ibu-ibu dan jemaat yang sudah mendukung saya, karena orang-orang di sana juga saya bilangin, Pak Pendeta saya dari Jakarta, itu kelihatannya juga bingung juga, ya merasa heran masa sih sejauh sana datang ke sini, tapi ternyata kenyataannya memang nyampe di tempat saya. Dan saya juga minta maaf karena kami tidak bisa, ya di sana waktu itu malam saya juga sambil berpikir gini, Pak Edi ini mau tidur gimana dan segini, saya mikir gitu. Tapi puji Tuhan, ada saudara yang kemarin mengadakan hajatan itu dari Batu sana, kira-kira kalau ke tempat saya itu 2 jam. Jam 8 malam pada waktu Pak Edi harus ke Malang nyari tempat buat menginap, dia datang pas pada waktunya, memang jam 8 itu datang. Makanya saya puji Tuhan banget untuk gembala kami yang sekarang ini, Pak Edi, sungguh-sungguh luar biasa, karena bukan karena Pak Edi, memang Tuhan sudah kirimkan khususnya untuk kami. Saya sangat merasakan, karena saya kan dari gereja di kampung. Jadi pendeta-pendeta yang saya alamin waktu di Songgoriti, di Malang, sosok seperti Pak Edi dan Ibu Rita. Saya sempat juga hari Minggu itu ke Malang ketemu Ibu Eko dan Bapak Eko Suntoro, sempat ngobrol, bilang sama Ibu Ekonya, Bu, saya sudah mendapatkan Ibu dan Bapak Eko yang baru. Saya bilang gitu. Mungkin terima kasih. Sekali lagi saya mengucap terima kasih sama Koper khususnya yang sudah mendukung kami, dan ucapan bela sungkawa kepada kami. Maaf kalau saya nggak sempat untuk mengetik di grup, karena saya mau mengetik sudah lewat berhari-hari, jadi sebenarnya kerinduan saya untuk berbicara langsung, berharap ada kebaktian. Saya langsung mengucap terima kasih, tapi ternyata karena corona, jadi hari ini saya sampaikan terima kasih saya atas perhatian semuanya, doa dan dukungan kepada kami. Terima kasih, ucapan syukur dan kesaktian saya pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada yang membawa liturgi. Terima kasih juga Ibu Dani, yang saya anggap orang tua yang selalu mendukung semuanya, jemaat dan pergumulan, khususnya jemaat di Pengharapan. Amin. Ya, terima kasih Bu Rini untuk sharingnya. Dalam segala hal, tetap ada hal yang disyukuri ya Bu. Walaupun Ibu berduka, tapi
Tetap ada hal yang Ibu syukuri, bersyukur kepada Tuhan. Semua diatur dengan sangat baik. Ibu-ibu ada yang mau sharing lagi? Silakan. Ya, saya mau ucap syukur, Bu Rita. Oke, ya, silakan ya. Ya, memang kadang tuh corona bikin deg-degan ya. Apalagi kalau pulang habis dari belanja, habis dari ke supermarket itu mesti rasanya badan nggak enak, agak meriang-meriang gitu. Tapi memang selalu ingat ya bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik ya. Ya, dari semua ini pasti ada maksudnya ya. Seperti yang tadi saya share itu, mungkin memang bumi ini perlu diberhentikan sebentar keaktifannya supaya membaik ya, entah kayak itu lapisan ozonnya atau kerekatan keluarga kita ya, semua ada hikmatnya. Termasuk saya ini, anak saya kan ada yang di Belgia itu biasanya kalau malam itu dia lagi kuliah, mesbah keluarga kami kan biasanya malam. Tapi karena ada corona ini dia kuliahnya di kamarnya, jadi sekarang mesbah keluarga kita bisa berempat. Jadi dia bersyukur untuk itu ya. Jadi senang rasanya mesbah keluarga berempat lagi. Begitu berita. Iya, Bu Yaya, terima kasih untuk sharingnya. Seperti tadi apa yang saya katakan, dalam setiap hal, seburuk apapun, tetap ada hal yang kita syukuri karena kita punya Tuhan. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh kasih. Sore hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati dan pikiran kita dengan pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, Rasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Kudus, rasakan kehadiran-Mu. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, rasakan di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, menjadi sejarah kisah kami. kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, Rasakan kasih kuasa Roh Kudus, rasakan Kehadiran-Mu, rasakanlah kuasa-Mu Tuhan, jika terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, terjadi sekarang ini. mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi
Yesus, kami sungguh bersyukur pada sore hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami bersama-sama walaupun secara online untuk bersekutu bersama, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, menyertai dan memberkati kami pada saat-saat sulit sekalipun kami memiliki satu tempat di mana kami bisa bersandar dan berharap hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melihat firman, biar Tuhan sendiri yang menolong, sehingga apa yang kami pelajari pada sore ini juga dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dan namanya saja kami berdoa dan ucapkan amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 24 ayat 11 sampai 18. Bisa minta tolong siapa? Yuli ya, baca ya Yuli ya. Oke. Dari mana? Dari mana loh? Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Ya udah. Yohanes 20 ayat 11. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Terima kasih Yuli. Sore ini istimewa karena untuk pertama kalinya koper online ya. Jadi ya gitu pas saya lagi yang bawain firman. Apa deg-degan karena ada Pak Edi lagi. Tapi biarlah kita bisa belajar bersama-sama. Kalau ada yang salah bisa dikoreksi ya. Nah dari bacaan tadi kita bisa mengetahui ada seorang perempuan namanya Maria Magdalena. Jadi pada hari pertama minggu itu Maria pergi ke kubur Yesus. Pagi-pagi dia sudah berangkat dari rumahnya. Jadi sebelum matahari terbit dia udah siap-siap berangkat. Sampai situ ternyata dia terkejut. Padahal tadi di jalan dia mungkin berpikir ya, itu kuburnya Yesus kan batunya besar sekali untuk menutup ya. Bagaimana caranya dia bisa masuk? Soalnya dia sudah menyiapkan membawa rempah-rempah, juga minyak dan mur. Dia mau mengurapi mayat dari Yesus. Karena begitulah adat istiadat saat itu. Ya, jadi kalau misalkan ada yang meninggal dibungkus dengan kain kafan, tapi sambil dikasih rempah-rempah, terus diminyakin juga. Karena Yesus meninggalnya hari apa? Cuma Agung ya. Sendiri nih karena nggak bisa buka nih. Biasanya saya selalu kan tanya jawab ya. Itu Jumat Agung, besokannya
Sabtu. Ya waktu itu belum Jumat Agung, sebutnya Jumat ya. Sabtu atau hari Sabat. Jadi semua kegiatan dihentikan. Jadi dia sudah menyiapkan bahan-bahannya pada hari Jumat malam sepulang dari pemakaman Yesus, dan dia membawanya pada Minggu pagi-pagi benar. Tapi begitu sampai situ dia kaget karena pintunya ternyata sudah terbuka. Batunya itu sudah terguling, dan dia dengan mungkin sedikit takut dia akhirnya masuk ke dalam. Sampai di sana, alangkah terkejutnya dia ya, sebab ternyata Tuhan Yesus mayatnya sudah tidak ada. Langsung dia lari lagi. Itu kita bisa baca dari perikop sebelumnya, dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Jadi dia langsung lari menjumpai murid-murid lainnya dan bilang kepada mereka, Tuhan sudah diambil dari kubur loh. Dan tidak tahu di mana dia diletakkan gitu. Jadi terus akhirnya murid-muridnya ada 2 orang yang pergi, yaitu Petrus, satu lagi disebutnya murid yang dikasihi Yesus, pergi ke situ. Dan benar begitu mereka sampai kubur, langsung memberanikan diri untuk masuk ya. Si Petrus yang masuk, walaupun yang temannya satu udah sampai duluan. Petrus masuk dan melihat bahwa di kubur itu hanya ada kain kafan dan kain peluh. Kain kafannya ada di tanah, peluhnya ada di tempat yang lain, dan sudah keadaan tergulung. Terus satu orang yang dikasih oleh Yesus, dia begitu melihat itu dia langsung mengerti dan percaya. Dia teringat pada perkataan Tuhan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu keduanya setelah melihat itu terus pulang lagi, hanya tertinggal yaitu siapa? Maria Magdalena. Dia tidak pulang, dia tetap stay, tetap tinggal di makamnya Yesus, dan dia berdiri dekat situ lalu menangis. Artinya sakit karena dia tidak bisa menemukan jenazah Yesus. Terus lagi dia menangis-nangis gitu, dia lihat ada 2 orang malaikat pakai baju putih. Terus tanya malaikatnya itu, Ibu, mengapa engkau menangis? Dia lagi bengong gitu. Ada yang bertanya begitu. Terus atau ada suara lagi dari belakangnya ya setelah itu. Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tapi Maria tidak tahu bahwa sebenarnya yang menegur dia yang terakhir itu adalah Yesus. Ya. Mungkin karena dia saking sedihnya atau matanya ketutupan air mata yang banyak, jadi dia tidak bisa mengenali. Jadi dia tidak tahu, malah tanya gitu kan. Gimana itu jenazahnya, kalau ada saya mau ambil. Nah, sampai di sini saya waktu membaca terus bertanya-tanya juga ya, kok aneh juga ya. Itu kan yang datang Petrus dan satu lagi murid yang dikasih oleh Yesus. Harusnya kalau melihat itu kan mereka termasuk orang yang lebih penting atau berharga dibandingkan dengan Maria, ya kan? Siapa sih Maria itu? Maria itu dia itu kan cuman seorang perempuan yang berasal dari kota Magdala, jadinya untuk supaya bisa membedakan dari Maria-Maria yang lain, karena nama Maria itu nama yang jamak pada zaman itu banyak banget. Jadi orang disebutnya di Alkitab itu Maria Magdalena karena dia berasal dari kota Magdala. Dia bukan orang istimewa, dia itu hanya orang yang pernah ditolong Yesus karena dia pernah dirasuki oleh 7 setan. Bayangin 7. Kita kalau dengar ada orang dirasuk setan 1 aja udah serem kan? Ini 7. Gimana coba? Nggak kebayang gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang dianggapnya mungkin kayak orang yang punya banyak kepribadian gitu kali ya. Padahal kalau Maria ini sungguh-sungguh dirasuki oleh setan. Jadi kembali pada Maria tadi yang waktu ditanya Yesus, dia tidak bisa mengenali Yesus ya. Jadinya lucu ya. Maria yang orang begitu kok malah bisa ketemu dengan malaikat, malahan akhirnya malah disapa oleh Yesus secara langsung. Ya, bagaimana Maria yang kedudukannya pada saat itu kan, kalau zaman dulu tuh mementingkan laki-laki itu di atasnya dari perempuan. Jadi dia cuma seorang perempuan. Terus pernah masa lalunya tuh kelam banget karena pernah dirasuki setan sampai 7 ya kan. Terus ada beberapa orang yang bilang bahwa perempuan berdosa yang disebutkan di dalam Lukas 8, kalau yang tadi yang dirasuki setan kita bisa baca dari Lukas 8 ayat 2 atau Markus 16 ayat 9. Mau dibaca dulu? Baca dulu deh ya. Markus 16 ayat 9.
Bambang baca ya. Bu Bambang, mic-nya dinyalain dulu, Bu Bambang. Belum kedengeran. Saya bacakan aja ya. Ya, yang baca ya. Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya, jadi dari sini benar-benar udah disebutin tuh bahwa Maria itu orang yang pertama berjumpa dengan Yesus. Hebat kan? Kalau yang lain mungkin bertemunya setelah dia. Padahal dia kan cuma seorang perempuan. Terus malah ada yang bilang kalau dia itu yang dulu nyamperin Yesus terus mencuci kakinya dengan air mata, lalu menyeka dengan rambutnya gitu dan seterusnya ya. Tapi kalau di Alkitab itu sih nggak disebutin. Jadi ada yang meragukan juga bahwa itu Maria Magdalena, mungkin perempuan yang lain. Tapi ada yang bilang bahwa itu Maria Magdalena. Tapi yang jelas Maria itu orang berdosa yang pernah dirasuki oleh setan. Kenapa bisa dia yang punya hak istimewa begitu ya? Padahal kan kebangkitan kan satu hal yang luar biasa gitu kan. Terus ternyata kalau setelah dilihat, karena Maria itu memiliki kasih dan hati yang sungguh-sungguh mencintai Yesus. Waktu Yesus ditangkap, diadili, terus disalibkan, bahkan sampai mati, murid-murid yang lain semuanya pada kemana? Lari kan, melarikan diri ketakutan gitu kan. Bahkan seperti Petrus sampai menyangkal Yesus. Tapi Maria bersama dengan perempuan-perempuan yang lain, mereka tetap mengikuti Yesus. Mulai dari Galilea itu tetap mengikuti dan melihat Yesus walaupun nggak ikut dekat, tapi mereka mengikuti dari jauh. Bahkan waktu Yesus diturunkan dari salib, terus dibawa sama Yusuf dari Arimatea, Maria Magdalena ikut ke kuburnya Yesus dan melihat jasad Yesus. Kita bisa baca itu dari Lukas 23 ayat 49 dan 55. Catat aja atau diingat-ingat. Nanti kalau enggak baca terus sampai bawahnya ya. Jadi Maria Magdalena itu sungguh-sungguh mencintai Yesus. Dia merasa bahwa Yesus itu adalah penolongnya dan dia setia serta tetap bertahan dengan kasihnya itu, tetap setia mengikuti Yesus bahkan sampai Yesus mati. Nah sekarang berikutnya. Ini pertanyaan dari tema yang disampaikan oleh Pak Edi. Pertanyaan Yesus itu apa? Siapa yang engkau cari? Siapakah yang engkau cari? Jadi temanya hari ini katanya Maria Magdalena, siapakah yang engkau cari? Kira-kira siapa? Saya baca bibir aja. Yesus ya. Ya betul Yesus. Tapi Yesus yang mana gitu yang dicari? Yesus yang bagaimana? Jadi Maria kali ini dia pergi menjumpai Yesus, tapi dia dalam pemikirannya dia harapannya menemui dengan Yesus yang sudah mati. Jadi dia ingin menemui Yesus, tapi yang sudah menjadi jasad, yang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dia mau ambil, mayatnya nggak ada, dia mau ambil mayatnya, dia mau cari, mau diambil, terus dia mau kasih rempah-rempah, dia mau bungkus lagi dengan kain kafan, supaya terhormat lah gitu matinya gitu, karena zaman dulu kan pakai kain kafan terus ada satu kain tadi yang dibilang kain puluh itu untuk menutup mukanya gitu, jadinya kepisah. Nah jadinya begini ya, Maria tadi yang sudah saya sebutkan tadi, orang yang pernah dirasuk setan, masa lalu kelam, tidak berarti, perempuan, terus udah gitu dia sebenarnya nggak percaya lagi kan kalau Yesus itu bisa bangkit. Padahal kan Yesus, kalau dia setia mengikuti Yesus dari sejak dia dipulihkan oleh Yesus, dia pasti juga mendengar bahwa Yesus pernah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang 3 setelah melalui banyak pencobaan, banyak ditangkap, diadili gitu ya. Terus mengapa dia bisa begitu? Karena yaitu haknya Tuhan juga. Dia bisa mengubahkan orang yang begitu tidak berguna ya dalam tanda petik lah, tidak berdaya,
diubahkan oleh Yesus menjadi orang yang penting. Karena dia orang yang pertama menyampaikan kabar sukacita itu. Nah, rasa tidak percaya bahwa Yesus bangkit ini dulu juga yang saya rasa dia jadinya tidak bisa mengenali Yesus. Padahal kan dia mestinya sudah bergaul erat dengan Yesus, tapi waktu Yesus panggil, dia tidak bisa kenal. Dia baru tahu setelah Yesus menyapanya secara pribadi. Waktu disebut Maria, gitu dia baru Yesus. Karena dia ada rasa nggak mungkin lah, suara siapa sih yang ngomong, itu pasti tukang kebun gitu, yang nggak percaya kalau itu sebenarnya suaranya Yesus. Mungkin sih dia udah merasa kayaknya pernah dengar suara begini gitu, tapi karena dalam hatinya mana mungkin mayat bisa ngomong gitu, jenazah bisa ngomong, jadi dia tidak percaya bahwa itu Yesus, jadi malah tanya tukang kebun kali, walaupun dia sudah berpaling melihat, tidak bisa mengenali gitu. Setelah Yesus menyapanya secara pribadi, dia baru tahu. Jadi begitulah Tuhan Yesus kita itu ya. Walaupun kita itu kadang-kadang datang melihat pada Yesus, tapi kita kadang tidak sungguh-sungguh mengenali Yesus, tapi Yesus itu mengenal kita satu persatu, mengenal kita bagaimana keadaan kita, mengenal kita secara pribadi, saya pribadi. Jadi jangan kita takut gitu ya, kalau misalkan aku nih tidak berarti, tidak berharga, apa Yesus tahu saya, apa Yesus bisa mengasihi saya, apa saya bisa dipakai Yesus gitu ya. Artinya orang yang seperti Maria Magdalena pun bisa Tuhan pakai. Jadi jangan pernah ragukan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Tuhan itu selalu hadir, hanya kita saja yang mungkin ya dalam rasa tidak kepercayaan kita, dalam ketidaktahuan kita merasa bahwa Tuhan itu jauh. Ya. Jadi cara Tuhan bekerja sungguh luar biasa. Maria Magdalena yang demikian bisa dipakainya menjadi pemberi utama hal kebangkitan Yesus, suatu peristiwa luar biasa yang tidak ada bandingnya. Allah bisa memakai siapa saja menjadi Allahnya. Dan mengubahkan Maria Magdalena yang tadinya pasti kan nangisnya udah wah heboh banget gitu kan ya. Diubahkan menjadi Maria Magdalena yang baru, yang hatinya penuh sukacita, gembira karena ternyata oh Yesusku ternyata sudah bangkit. Dan dia langsung memeluk Yesus, tapi sama Yesus dilarang. Apa sebenarnya nggak boleh megang Yesus yang baru bangkit gitu ya. Padahal kan di ayat-ayat selanjutnya itu ada bahwa muridnya itu malah sama Yesus suruh menyentuh dia. Ada beberapa, saya baca-baca itu ada beberapa yang bilang bahwa itu karena Maria Magdalena itu pengen, hatinya tuh pengen menyentuh Yesus, tapi dengan keinginannya untuk Yesus tuh tetap steady, untuk tetap bersama dia. Seperti kalau istilahnya tuh orang Jawa bilang gendoli gitu loh ya. Padahal kan Yesus punya tugas lagi, yaitu bahwa dia akan naik ke surga gitu. Jadi dia terus langsung lah, ya jangan pegang saya akan naik ke surga, akan pergi kepada Bapa. Tapi Tuhan Yesus mengasih tugas ke Maria, pergi kasih tahu saudara-saudara bahwa ya bagaimana Yesus akan pergi kepada Bapa gitu, bagaimana. Dan Maria Magdalena sudah berubah menjadi orang yang penuh sukacita, hatinya langsung menjumpai teman-temannya, murid-murid Tuhan Yesus. Dia bilang gitu, apa? Aku sudah melihat Tuhan. Jadi yang tadinya dia datang dengan tujuan mau melihat mayat Yesus, ternyata dia mengalami satu hal yang luar biasa, bahwa dia menjumpai Yesus dan dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Seringkali kita itu seperti Maria, kita itu mau menjumpai Yesus, cari-cari Yesus gitu kan, wah berdoanya udah kenceng gitu ya, nggak bosen-bosen. Tapi sebenarnya kita itu mau menjumpai Yesus yang hidup atau Yesus yang mati. Kalau kita mau menemui Yesus yang hidup, kita pasti akan menemui Yesus itu yang sebagai juru selamat. Yesus itu yang berkuasa atas segala sesuatu. Kan dia bahkan mengalahkan maut kan. Kita harus percaya pada kuasa dan kehendak Tuhan. Jangan sampai mikir, benarkah Yesus itu ada kuasanya? Kok ini bisa terjadi? Jadi kadang-kadang kita sambil berdoa, kita mikir, Tuhan kenapa ini terjadi sih Tuhan? Kok bisa seperti saat ini kan banyak corona. Ada corona, Tuhan sebenarnya bisa nggak sih itu berhentiin corona itu kan, matiin virus-virusnya itu gimana sih gitu ya. Jadi pada saat kita berdoa menjumpai Yesus, ada rasa tidak percaya bahwa benar nggak sih ada kuasanya gitu untuk mengubahkan segala sesuatu. Kita jangan berpikir seperti itu. Kalau kita berpikir itu ya sepertinya kita
menjumpai Yesus yang mati sebenarnya, bukan Yesus yang hidup. Kalau kita menjumpai Yesus yang hidup, kita pasti akan taat tunduk pada semua yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita itu seperti masih maunya begini Tuhan, itu virusnya langsung dimatiin aja, kenapa sih nggak sekarang juga langsung hilang, lenyap gitu ya. Jadi kita yang mau mengatur. Itu seperti Maria Magdalena, dia mau mencari, artinya dia yang punya kuasa atas jenazahnya Yesus, kan dia yang mau pergi. Di mana itu saya mau ambil gitu kan. Jadinya saya yang punya kuasa atas Yesus gitu, karena Yesusnya udah jadi jenazah gitu, jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi begitu juga kalau kita itu berdoa bertemu dengan Yesus, tapi kita mengharapkan begini dong, begini. Emangnya Yesus itu nggak bisa berbuat apa-apa, tapi harus kita yang ngatur gitu. Biarlah Tuhan bertindak sesuai dengan rencananya dan kehendaknya sendiri. Kita jangan memaksakan Tuhan, tapi kita percaya bahwa penyertaannya itu selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi harus percaya bahwa Yesus itu yang berkuasa dan bukan kita yang berkuasa atas Yesus. Carilah dan temuilah Yesus yang hidup, sehingga air mata kesedihan kita, kesulitan kita, ketakutan, kekhawatiran, kita diubahkan. Kita bisa mendapatkan penghiburan, penguatan, sehingga kita dapat bersuka dan berkata, aku telah melihat Tuhan. Oke? Ya, jadi begitulah kalau kita melihat Tuhan, beda itu, ada sukacita berubah, dan lalu kita punya keinginan untuk kasih tahu kepada orang lain, aku sudah melihat Tuhan, Tuhanku sungguh hidup. Ya, jadi jangan kalau udah lihat Tuhan terus ya udah buat aku aja gitu, enggak. Tapi kita juga seperti Maria Magdalena menyampaikan pada teman-teman yang lain. Tambahan, jadinya kita ingat-ingat itu seperti yang foto yang kemarin saya kasih, dari ada ayatnya Roma 12 ayat 12. Ada yang ingat nggak apa isinya? Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, saya cari yang ada pengharapannya nih, kan gereja kita gitu ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, terus sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita hidup. Jadi kita kalau mencari Tuhan Yesus yang hidup, bukan Tuhan Yesus yang kita bisa atur-atur, Tuhan Yesus yang sudah mati. Jadi saat ini kalau ada ketakutan untuk virus segala macam, jangan khawatir, kita harus kalahkan corona dengan keyakinan kita bahwa Tuhan pasti menyertai dan memeliharakan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap Tuhan, juru selamat kita yang hidup. Amin. Jadikan aku jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ya, Ibu-ibu, kita akan akhiri persekutuan perempuan pada sore hari ini. Pak Edi akan tutup kita dalam doa. Setelah itu kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa surga, bersyukur untuk sore hari ini. Tuhan berkati untuk koper kami pengharapan. Dan bersyukur di tengah-tengah segala situasi yang serba terbatas, kami boleh berjumpa dan kami boleh mengadakan kebaktian secara online ini. Ya Tuhan memberkati kami semua. Dan kami bersyukur juga untuk doa-doa yang boleh kami naikkan, saksian yang boleh kami dengarkan, maupun firman yang boleh ditabur. Boleh semua jadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau begitu baik bagi kami semua. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami semua untuk koper kami pengharapan. Dan senantiasa berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.